Hasil penelitian yang ingin saya share ke Anda hari ini, ya, di mata kuliah manajemen aset, kalau nggak salah pertemuan ke-10, adalah penelitian yang eh, menyelesaikan kasus yang pernah saya share di awal-awal pertemuan mata kuliah manajemen aset, yaitu tentang kasus Biring, gitu, ya, tentang kasus Biring. Judul dari paper yang saya sampaikan itu adalah Derivation of Life Cycle Cost Model for Selecting Optimum Decision in Engineering Asset Management. Jadi bagaimana kita menurunkan model life cycle cost untuk memilih keputusan-keputusan mana yang optimal di engineering asset management. Ya. Jadi apa itu engineering asset management? Ini mungkin yang saya belum pernah sampaikan ke Anda. Jadi yang disebut dengan aset, ya, kalau kita kembali ke pertemuan awal-awal, ya, aset itu definisinya adalah item, thing, or entity that has potential or actual value to organization. Ya, di sini definisinya. Nah, dari definisi itu, ya, artinya aset itu bisa macam-macam. Kalau Anda baca di bawah, aset itu bisa, nilainya itu bisa tangible, bisa intangible, kemudian asetnya itu bisa berupa aset finansial atau non-finansial. Ya. Baik finansial atau non-finansial. Jadi, yang menjadi fokus di judul ini adalah pada engineering asset management. Ya, kata kuncinya adalah di sini, engineering asset. Engineering asset adalah aset yang merupakan hasil engineering, hasil rekayasa manusia. Atau dengan kata lain, aset yang menjadi aset dalam di industri yang itu merupakan hasil karya manusia. Ya, hasil karya manusia. Ya. Jadi bisa gedung, bisa mesin, bisa kendaraan dan sebagainya. Itu engineering asset. Ya. Ada beberapa orang membuat istilah biological asset, ya, aset-aset biologis. Ya. Contoh misalnya di perkebunan, ya, misalnya perkebunan sawit, pohon sawit itu juga aset, tapi dia bukan engineering asset. Kenapa? Karena pohon sawit itu tumbuh bukan karena rekayasa manusia. Oke. Misalnya orang punya kebun pohon jati, sekian puluh hektar atau sekian ratus hektar, itu juga bukan engineering asset, itu biological asset. Di sisi lain, misalnya orang punya peternakan sapi misalnya atau kambing, jumlahnya bisa ratusan, itu juga bukan engineering asset, karena sapi atau kambing atau hewan atau ayam itu bukan hasil rekayasa manusia, bukan buatan manusia. Nah, sedikit yang membedakan antara engineering asset sama biological asset adalah Anda mungkin perlu review lagi pertemuan-pertemuan awal. Salah satu ciri dari engineering asset atau pernah saya sebut sebagai physical asset, aset-aset fisik, itu adalah biasanya nilainya terdepresiasi terhadap waktu. Jadi semakin lama aset itu dipakai, nilainya secara umum akan turun. Nah, sedikit berbeda dengan biological asset. Oke. Jadi kalau misalnya hewan ternak tadi misalnya sapi. Sapi kalau semakin bertambah usianya, semakin besar badannya, bisa jadi dia juga akan semakin tinggi nilainya, akan terapresiasi, bukan terdepresiasi. Ya, jadi ini yang perlu um, kita apa namanya
kita ingat sama-sama bahwa ada disebut zaman engineering asset management, yaitu engineering asset adalah atau biasa saya sebut juga dengan physical asset, itu adalah aset yang merupakan hasil buatan atau hasil rekayasa manusia. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini sekali lagi saya sampaikan, ini adalah presentasi atau file presentasi yang sudah saya modifikasi di sebuah seminar internasional yang saya presentasikan tahun 2018. Dan jadi beberapa item di sini, beberapa slide di sini itu adalah slide-slide yang memang sudah Anda dapat di mata kuliah manajemen aset. Ya, apa definisi manajemen aset, apa definisi aset dan sebagainya. Kemudian 5 core question related to asset management. Kemudian definisi manajemen aset, gitu kan. Kemudian fundamental of asset management, itu beberapa sudah Anda dapat, gitu kan. Nah, saya akan langsung saja mungkin ke studi kasusnya. Ya. Jadi studi kasus tadi adalah studi kasus yang saya sampaikan pernah saya singgung di pertemuan pertama atau pertemuan kedua, namanya pertemuan kedua. Jadi studi kasus tentang bearing, ya, yang coba nanti akan saya share sampai Anda sampai selesai. Ya, bagaimana menyelesaikan kasus ini. Dan yang menarik adalah kasus ini diselesaikan tanpa data. Tanpa data. Jadi karena keterbatasan waktu dan juga biaya, saya tidak bisa mengambil data di perusahaan tempat masalah ini ada. Jadi itu nampaknya bisa Anda adopsi untuk skripsi di kala pandemi seperti ini. Bagaimana kita bisa menyelesaikan sebuah kasus, ya, tapi bisa tanpa kita mengambil data di perusahaan. Jadi kasusnya saya ulang lagi, ada satu departemen purchasing di sebuah perusahaan, ya, perusahaan BUMN, saya sebut aja begitu. Ya, mereka dapat purchase request untuk beli bearing, untuk replacement di salah satu mesin produksinya. Tetapi kemudian ada order untuk mencari bearing dengan spek yang sama, tapi harganya lebih murah. Jadi bearing itu ada speknya, ada bearing yang besar, sangat besar, ya, sampai 1,5 meter lebih diameternya. Ada yang kecil. Yang kecil mungkin kalau Anda main spinner dan sebagainya, itu dalamnya ada bearing seperti itu. Gitu. Nah, bearing itu speknya sekali lagi bisa macam-macam, baik jumlah rodanya, tebalnya, diameternya, dan sebagainya. Itu beda-beda speknya. Nah, ketika ada permintaan untuk beli bearing, ada order untuk beli bearing dengan spek yang sama, tapi coba dicari dengan harga lebih murah itu. Dan mereka dapat harga lebih murah dengan spek yang sama. Tapi ternyata ketika bearing lebih murah tadi dipakai, pergantian bearing yang seharusnya atau yang biasanya dilakukan setiap tahun hanya menjadi tiap 6 bulan. Nah, pertanyaannya, apakah keputusan yang diambil tepat atau tidak? Atau kalau kita generalisasi, ya, kalau perusahaan diminta memilih, apakah dia harus memilih bearing dengan harga yang mahal, membeli bearing dengan harga yang mahal, atau membeli bearing dengan harga yang murah? Itu pertanyaannya. Nah, masalah yang muncul dari konflik tadi atau dari identifikasi permasalahan yang tadi, bahwa masing-masing departemen, ya, itu mereka menginginkan untuk memaintain KPI-nya. Nah, ketika mereka ditekan untuk mencapai KPI, itu kadang-kadang muncul interdepartmental konflik antar departemen. Nah, dalam penelitian yang ini,
konflik antara maintenance, purchasing, finance, dan juga mungkin produksi ikut di situ akan kita bahas. Nah, konfliknya apa? Jadi konfliknya kira-kira begini. Di kasus ini ada dua opsi nih. Opsi pertama, kita mau beli billing yang murah, atau yang kedua, kita beli billing yang mahal. Ya. Ketika kita beli billing yang murah, dampaknya ya, billing diganti tiap 6 bulan. Oke. Ketika diganti tiap 6 bulan, ketika billing itu harganya murah, maka purchasing bisa jadi dia akan bisa mencapai KPI-nya. KPI-nya dia misalnya dia harus menekan cost sampai sekian persen misalnya. Ya. Tapi di sisi lain, maintenance bisa jadi dia akan kehilangan KPI karena KPI dia adalah reliability. Nah, ketika billing itu lebih sering diganti, maka keandalan mesin itu akan menjadi turun dan bisa jadi itu akan mengganggu KPI-nya maintenance. Ketika reliability mesin itu turun, bisa jadi produksi juga akan tidak mencapai target. Ketika produksi tidak mencapai target, KPI produksi juga bisa kena imbasnya. Ya. Tapi yang mahal, ya kalau kita beli alternatif yang kedua, beli billing yang mahal, yang terjadi adalah KPI-nya produksi atau KPI-nya maintenance bisa jadi aman karena reliability mesinnya terjaga. Reliability mesin terjaga karena mesin tidak sering ganti, tidak sering berhenti karena ganti piring. Gitu. Tapi di sisi lain, purchasing bisa jadi akan tidak bisa mencapai KPI. Nah, itulah saya sebut karena masing-masing departemen itu ingin memaintain KPI-nya, maka itu bisa menimbulkan interdepartmental konflik. Itu biasa. Itu biasa. Nah, tugas kita sebagai teknik industri bagaimana kita menselaraskan KPI di semua departemen sehingga konflik antar departemen itu bisa jadi kita minimalisasi. Gitu. Jadi kita minimalisasi. Oke. Nah, pertanyaannya, kembali ke pertanyaan awal, keputusannya kita mau beli yang murah atau yang mahal. Ya. Nah, dari kasus ini ada beberapa poin yang bisa kita tangkap. Ya, jadi poin-poin ini penting nanti sebelum nanti kita lanjut ke bagaimana solusinya. Jadi studi kasus yang dipresentasikan di penelitian ini adalah sebuah studi kasus dari perusahaan milik negara. Ya. Jadi saya sampaikan berhubungan dengan keputusan apakah membeli spare part, yaitu bearing. Ya. Spare part mana yang mau diambil, mau dibeli, apakah yang mahal atau yang murah. Gitu. Tapi harus kita ingat bahwa kita memutuskan itu harus dengan logika yang bisa diterima semua orang. Ya. Logika yang bisa diterima semua orang. Tidak hanya logikanya keuangan atau logikanya purchasing, tapi juga logikanya atau bukan juga logikanya siapa maintenance atau produksi, tapi bagaimana ada satu logika yang bisa diterima oleh semua departemen, kira-kira begitu. Ya, oke. Nah, ini guideline yang coba saya usulkan di penelitian ini. Jadi sekali lagi kalau kita mengacu ke ISO 55000, seri 55000, jadi di mana implementasi dari manajemen aset itu harus menyeimbangkan antara cost, resiko, dan performance. Sekali lagi harus menyeimbangkan cost, resiko, dan performance. Kalau kita membeli yang tadi saya bilang, beli bearing yang mahal, bisa jadi secara cost, purchasing cost, itu akan mahal. Tapi performance dari mesin akan bagus.
Tapi kalau kita beli bearing yang murah, cost-nya itu bisa turun, ya. Tapi resikonya naik dan performance-nya turun. Nah, dari proses menyeimbangkan antara biaya, resiko, dan performance tadi, kita tidak akan melihat bagaimana kepentingan dari masing-masing departemen atau kepentingan, atau kita tidak akan melakukan optimasi di tingkat departemen atau tingkat lokal atau lokal optimum biasanya begitu. Tapi kan kita angkat isu ini untuk mencapai global optimum. Nih, saya bilang mencapai global optimum. Global optimum itu adalah bagaimana sebuah keputusan itu paling optimum tapi di tingkat korporat, di tingkat organisasi. Artinya bagaimana kita mengkombinasikan cost, resiko, dan performance sehingga total biaya atau total resiko yang akan ditanggung oleh organisasi itu menjadi paling optimal. Nah, dalam rangka untuk menyelesaikan kasus ini, saya menggunakan model life cycle cost. Ya, bahwa life cycle cost itu adalah model persamaan mathematical model untuk menghitung berapa biaya total mulai dari mesin itu diadakan, diakuisisi, sampai mesin itu didispose. Nah, dalam konteks ini, life cycle cost, dia juga mengandung atau bisa menunjukkan biaya-biaya yang berhubungan dengan risiko dan biaya yang berhubungan dengan bagaimana memaintain performance. Atau dengan kata lain, life cycle cost model itu harus memasukkan resiko dan performance ke dalam salah satu komponen dari life cycle cost tadi. Oke. Nah, ini model yang saya pernah bahas di materi tentang life cycle cost. Model saya buat tahun 2015. Ya. Tapi kita nggak akan bikin model, kita tidak akan pakai seluruhan dari model ini. Ya. Karena model itu termasuk dalamnya ada disposal, termasuk dalamnya ada biaya tenaga kerja, biaya pengadaan pembelian mesin, dan sebagainya. Nah, dalam kasus yang kita bahas ini, ada dua alternatif kan. Kita mau beli yang mahal atau kita beli yang murah, spare part-nya. Artinya, nanti ketika beli yang mahal, life cycle cost-nya akan menjadi berapa? Kalau kita beli yang murah, life cycle cost-nya akan menjadi berapa? Oke. Jadi akan ada total life cycle cost untuk dua senario, yang mahal dan yang murah. Tetapi ada beberapa komponen biaya atau cost komponen dari dua strategi ini yang nilainya sama. Contoh misalnya, biaya pembelian mesin. Yang ini. Kalau kita beli yang mahal atau yang murah, artinya biaya pembelian mesinnya kan sama. Artinya kalau dia sama, itu bisa kita hilangkan. Logikanya misalnya, ya, misalnya A sama dengan X plus Y plus Z. Kemudian B sama dengan X plus apa ya, Z plus A misalnya. Atau jangan A ya, C misalnya. Ya. Di persamaan A ada komponen X, persamaan B ada komponen X. Artinya kalau A dan B itu sama-sama kita kurangi dengan minus X, ya, kan X-nya akan hilang juga. Sama juga kalau ketika dua itu mereka
mempunyai cost komponen yang sama dan itu nilainya sama, bisa kita hilangkan. Jadi biaya pembelian mesin, biaya disposal, biaya tenaga kerja bisa jadi akan sama. Nah, setelah kita analisis yang berbeda itu kemungkinan hanya masuk ke 3 komponen ini saja. Jadi akan ada perbedaan di maintenance cost, di stoppage loss atau opportunity loss, yang nomor 2 itu stoppage loss atau opportunity loss, atau biaya pembelian. Jadi ketika kita beli yang mahal sama yang murah, ya, itu akan menyebabkan maintenance cost yang berbeda. Kenapa? Karena kalau kita beli yang murah, itu harus mengganti setiap setahun 2 kali, 6 bulan sekali. Tapi yang mahal setahun sekali. Oke. Artinya apa? Artinya biaya maintenance-nya akan berbeda. Maintenance yang berhubungan dengan unscheduled maintenance saja. Unscheduled maintenance. Ya, schedule maintenance-nya tetap sama. Sehingga di sini untuk maintenance cost, ya, SM itu ke schedule maintenance itu bisa kita hilangkan. Kenapa? Karena biaya perawatannya secara periodik akan sama. Hanya unscheduled yang berbeda. Nah, stoppage loss-nya juga akan sama. Ya. Hanya saja mungkin yang berbeda adalah frekuensinya. Ya, frekuensinya. Jadi kalau yang mahal itu mungkin frekuensinya setahun sekali, yang murah frekuensinya setahun 2 kali, kira-kira begitu. Ya. Nah, kemudian purchasing sama inventory cost berbeda. Purchase inventory cost-nya bisa jadi sama, tapi harga spare part-nya itu berbeda. Nah, jadi dari situ kita bisa membuat sebuah model sederhana bahwa total cost untuk menentukan mana yang mau dipilih, ya, itu hanya dipengaruhi oleh unscheduled maintenance sama biaya purchasing, pembelian. Ya. Unscheduled maintenance itu akan dapat diperoleh dari berapa kali dia rusak, ya, atau N-nya, ND, berapa kali dia downtime yang di sini nih, dikalikan variable cost ketika dia sekali downtime. Oke. Nah, purchasing itu adalah kita harus mencari berapa harga piring yang murah dan berapa harga piring yang mahal. Pak, kemudian stoppage loss-nya bagaimana Pak, opportunity loss-nya? Itu akan kita asumsikan jadi satu komponen biaya. Jadi unscheduled maintenance sama stoppage loss itu kita jadikan satu komponen biaya, yaitu biaya downtime. Nah, rumusnya tadi misalnya XD dikalikan CD. Artinya sekali ganti piring itu misalnya satu ganti piring itu misalnya butuh waktu 3 jam misalnya. Ya. Artinya kalau setahun sekali, ya dia hanya kehilangan waktu 3 jam dikalikan sekali mengganti itu perusahaan rugi berapa dan mengeluarkan biaya berapa. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah datanya itu tidak lengkap gitu. Jadi waktu itu saya nggak punya data yang berhubungan dengan berapa kali sebetulnya di data historis mesin atau bearing yang baru itu frekuensinya rusak gitu. Berapa kali, apakah berapa bulan sekali, setahun berapa kali. Karena informasi tentang setahun sekali, 6 bulan sekali tadi, itu hanya informasi yang menurut mereka hanya rata-rata saja. Rata-rata setahun sekali, rata-rata 6 bulan sekali, tapi perusahaan tidak punya
data historis, ya, sebetulnya penggantian tiap berapa lama atau kapan saja gitu. Mereka nggak punya data. Dan juga harga piring berapa, mereka nggak mau kasih juga datanya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita menyelesaikan kasus tadi dengan data yang incomplete, tidak komplit. Nah, untuk kasus itu saya menggunakan apa yang saya sebut dengan cost ratio atau rasio cost, atau namanya yang benar adalah cost ratio. Metode cost ratio itu adalah metode yang kita menggunakan rasio satu biaya dibandingkan dengan biaya yang lain. Sebagai contoh di sini, piring yang mahal, ya, piring yang mahal itu saya kasih atau saya kasih apa namanya, harga misalnya 1P. P itu adalah kepanjangan dari price misalnya. Ya, misalnya 1P. Jadi P adalah harga untuk piring yang mahal. Nah, kemudian replacement cost, ya, replacement cost itu adalah gabungan dari biaya opportunity loss dan biaya unscheduled maintenance. Itu kemudian saya asumsikan bervariasi. Mulai dari 1P hingga 5P. 1P hingga 5P. Artinya apa? Kalau replacement cost-nya itu sebesar 1P, artinya sekali ada penggantian, itu total biaya maintenance-nya saja dan apa namanya, opportunity loss itu sebesar biaya atau sebesar harga piring yang mahal. Itu kalau 1P. Nah, kalau 5P itu artinya eh, biaya penggantian atau replacement cost yang terdiri dari biaya unscheduled maintenance dan biaya opportunity loss itu 5 kali dari harga piring yang mahal. Nah, artinya kita tahu sudah biaya replacement-nya berapa dari 1 sampai 5. Tapi kita belum tahu berapa frekuensinya. Kita belum tahu berapa frekuensinya selama setahun atau selama 5 tahun misalnya. Jadi kalau kita beli yang mahal selama 5 tahun dia rusak berapa kali misalnya. Kalau kita beli yang murah 5 tahun kita rusak berapa kali kita belum tahu. Hanya kita tahu atau dapat informasi range-nya antara 1 sampai 5P. Ya. Kalau sekali dia rusak biayanya segitu. Nah, kemudian yang kedua, harga komponen yang murah kita juga tidak tahu. Hanya saja harga komponen yang murah itu kemudian saya bikin range antara 0,3 sampai 0,6P. Ya. Kenapa 0,3 sampai 0,6? Ya silakan saja kalau Anda mau pakai 0,1 sampai 0,9 P boleh. Artinya apa? 0,1 sampai 0,9 dikalikan P, P kan harga yang mahal tadi. Price untuk yang mahal ya. Artinya kalau kita indeks di depannya itu 0,1 sampai 0,9, kalau dikalikan itu pasti akan lebih kecil kan. Nggak boleh nanti yang murah itu lebih dari 1P nggak boleh. Itu artinya akan lebih mahal daripada yang mahal. Gitu. Nah, berikutnya adalah, jadi harga yang murah kita tahu, harga yang mahal kita udah dapat meski dalam bentuk variabel atau dalam bentuk range. Ya kan? Pertanyaannya kita belum tahu ya berapa frekuensi dari bearing itu perlu diganti. Gitu. Nah, kemudian yang saya lakukan adalah saya mencari sumber sekunder untuk melihat apa sih distribusi kerusakan dari bearing. Gitu. Sebentar. Nah,
Dari beberapa literatur yang saya temukan, bahwa ternyata bearing itu dia kerusakannya berdistribusi eksponensial. Dan distribusi eksponensial, kalau Anda cari misalnya di Wikipedia, itu rumusnya seperti ini. Yang ini. Saya pakai cumulative distribution function. Ya. Cumulative distribution function, CDF. Rumusnya ini. Ya, kalau Anda lihat di sini, F dalam kurung X, lambda sama dengan 1 minus E pangkat minus lambda X. Minus lambda X. Jadi kalau saya gambarkan, sebentar. Jadi F X, lambda sama dengan 1 minus E pangkat minus lambda X. Ya. Jadi ini adalah distribusi eksponensial yang bisa kita pergunakan untuk menghitung pada waktu keberapa mesin itu akan rusak. Di mana lambda itu adalah parameter dari distribusi eksponensial. Nilainya mau bisa pakai 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Dan kalau X itu menunjukkan waktu, misalnya waktu jam pertama, jam kedua, atau hari pertama, hari kedua. Nah, kalau X dimasukkan ke sini, maka kita akan ketemu distribusinya. Oke. Nah, kalau kita mau mencari kapan mesin itu rusak, maka kita ganti X-nya dengan T. Pada T keberapa mesin itu rusak. Nah, Fx itu adalah probabilitas. Bentuknya nanti adalah probabilitas yang nilainya antara 0 hingga 1. Ini bentuknya probabilitas. Yang nilainya antara 0 hingga 1. Artinya kalau Fx itu adalah menunjukkan parameternya adalah waktu, Fx, lambda itu adalah berapa probabilitas mesin itu rusak pada waktu ke T, kira-kira begitu. Berapa probabilitas mesin rusak pada waktu ke T. Oke. Nah, pertanyaannya, yang kita cari, kalau ini kita rubah ke waktu, ya, akan menjadi F, T, sorry, bentar ya. F, T, lambda, sama dengan 1 min E pangkat lambda T. Nah, yang kita cari adalah T. Kapan mesin itu rusak? Ya, kapan mesin itu rusak? Atau kalau kita buat persamaan, misalnya ini P, probabilitas mesin rusak pada waktu ke T, sama dengan 1 minus E pangkat lambda T. Nah, kita mau mencari T. E itu adalah bilangan natural. Oke. Nah, itu kita bisa lakukan kalau kita mau menurunkan minus lambda T, ya, kita bisa lakukan dengan, kalau di kalkulus Anda ingat konsep ln, ln. Jadi kita ln-kan di sini, ln probabilitas T sama dengan apa? ln 1, ya. Kemudian minus, karena ln E pangkat minus T, itu nanti dia akan turun gitu.
Ya. Jadi ini akan menjadi ln P T sama dengan 1 minus lambda T. Ya. Kalau Anda ingat misalnya gini, log 10 pangkat N itu kan sama dengan N. Ya. Log 10 pangkat 5 kan sama dengan 5. Nah, log ini adalah logaritma pada bilangan, logaritma pada pangkat 10 gitu. Oke. Nah, kalau ln itu logaritma pada bilangan natural atau bilangan E. Oke. Nah, dari sini Anda dapat persamaan baru nih. Ln P dalam kurung T sama dengan 1 plus lambda T. Karena minusnya turun. Oke. Nah, kalau kita geser ke kanan, ya, ln PT minus 1 sama dengan lambda T. Di situ Anda bisa dapat T sama dengan ln probab PT minus 1 dibagi lambda. Nah, ini akan dapat informasi atau persamaan pada waktu keberapa, pada T keberapa, mesin itu akan rusak. Nah, informasi ini kemudian bisa kita gabungkan dengan Monte Carlo. Kita gabungkan dengan Monte Carlo, ya, di mana ln probabilitas T, ya, probabilitas itu kan tadi saya sampaikan antara 0 hingga 1. Ya. Di Monte Carlo itu Anda bisa gunakan bilangan random. Itu kita bisa menggunakan bilangan random untuk menggantikan probabilitas T tadi. Oke. Nah, saya sudah buat persamaan Excel seperti ini. Nah, ini. Ini adalah persamaan yang atau model Monte Carlo yang menggabungkan persamaan tadi, ya, persamaan tadi yang benar kita gabung dengan bilangan random. Jadi membaca tabel ini adalah seperti ini. Di sini ada berapa hari dalam 1 tahun, dalam 5 tahun. Jadi dalam 5 tahun itu saya asumsikan 365 per hari, kalikan 5. Jadi yang ingin saya lakukan adalah kita mau menghitung selama 5 tahun, Biring itu ganti berapa kali gitu, baik yang mahal atau yang murah. Nah, persamaan tadi, yang persamaan T yang sudah kita bahas di slide sebelumnya tadi atau di whiteboard yang tadi, itu adalah persamaan untuk menghitung time to failure. Untuk menghitung time to failure. Nah, dari situ, dari persamaan tadi kita dapat bahwa time to failure untuk Biring 1 itu hanya sekitar 57 hari. Biring 2 ternyata bisa umurnya sampai 263 hari. Atau 264 kita bulatkan gitu. Dan di sini adalah akumulasi. Akumulasi dari time to failure. Jadi di sini Anda tahu nilai 321 itu adalah 57 ditambah 264. Kemudian ini nilai 462 didapat dari 321 ditambah 141. Oke. 141 itu adalah umur dari Biring ketiga. Untuk Biring yang mahal, ini kita pakai Biring yang mahal dulu. Ini Anda lihat di sini kali 365 di rumus ini. Di formula bar. Kan 365. Itu asumsi dari
informasi tadi bahwa dia berganti tiap setahun sekali, tapi berdistribusi eksponensial. Beda kalau setahun sekali, tapi berdistribusi uniform. Itu artinya ya memang tiap 365 hari dia secara konstan dia akan rusak gitu. Tapi ini distribusinya kan uniform. Jadi memang bisa naik turun. Dan seterusnya, sehingga kalau akumulatifnya itu lebih besar daripada, misalnya di sini ya, lebih besar daripada jumlah hari dalam 5 tahun, maka berhenti perhitungannya. Dari situ kita dapat bahwa dari eh, replikasi yang pertama, selama 5 tahun, ya itu Biring ganti 7 kali. Replikasi yang kedua, selama 5 tahun, Biring ganti 6 kali. Replikasi yang ketiga, selama 5 tahun, Biring ganti 5 kali, dan seterusnya. Nah, itu kemudian saya hitung sampai 30 kali replikasi. Sebenarnya kopas saja bisa. Nah, dari situ kita dapat untuk Biring yang mahal, ya itu rata-rata ganti, kalau nggak salah 6 kali. Hasil perhitungan 30 replikasi. Ya, 6 kali rata-rata. Dan kemudian yang murah kalau nggak salah 7 atau 8 kali gitu. Saya agak lupa informasinya di mana. Nah, artinya kembali ke slide yang awal tadi. Bentar ya. Bahwa dari slide ini kita dapat biaya replacement, ya. Jadi replacement itu yang mahal atau yang murah akan sama saja. Oke. Yang membuat beda adalah biaya harga dari komponen. Jadi biaya replacement kita dapat di sini, komponen yang murah harganya kita dapat di sini, yang mahal harganya 1, yang murah 0,3 sampai 0,6. Dan frekuensi mesin rusak selama 5 tahun dapat dari model Monte Carlo yang pakai Excel tadi. Nah, dari situ, dengan rasio cost model, saya dapat mentabelkan hasilnya seperti ini. Oke, jadi begini bacanya. Sebentar. Jadi yang mahal, hasil dari Monte Carlo tadi, untuk yang mahal, selama 5 tahun dia ganti 6 kali. Nah, 6 kali, kalau biaya harga produk yang mahal atau bir yang mahal tadi adalah 1P, ya, dan biaya replacement-nya juga 1P, maka kalau dia ganti 6 kali, artinya kan dia 6 kali 2P. 1P dari harganya spare part dan 1P dari harga atau biaya replacement. Sama dengan 12P. Ini 12P. Atau Anda mau pakai 12P kuadrat, bolehlah, sama saja. Intinya kalau P kuadrat saya hilangin kan sama semua. Oke. Tapi kalau tiba-tiba biaya replacement-nya itu misalnya naik menjadi 2P, ya, maka biaya total replacement-nya menjadi 18P. Dari mana? Dari 6 kali 3 kali 3P. 3P itu 1P dari harga Biring yang mahal, 2P dari biaya replacement. Dan seterusnya. Jadi tabel atau kolom yang ini, kolom di tabel yang ini itu adalah senario-senario yang mungkin. Senario-senario yang mungkin, biaya-biaya yang mungkin dari berbagai macam senario, mulai dari harga Biringnya 1P dan biaya replacement-nya dari 1P hingga 5P. Oke. Nah, kemudian di kolom-kolom yang di sini,
ada 0,3, 0,4 sampai 0,6, itu adalah harga dari yang murah. Yang murah. Nah, untuk yang murah, itu selama 5 tahun ternyata dia juga hanya ganti 7 kali. 7 kali. Tidak jauh beda. Karena distribusinya, sekali lagi, distribusinya eksponensial. Bukan uniform. Nah, 9,1 itu didapat dari 7 kali 1 P ditambah 7 kali 0,3. Ya, berarti 7 ditambah 2,1. Dapat 9,1. Ya, dan seterusnya. Nah, dengan cara yang sama, kita hitung juga total biaya untuk 3P ke bawah, untuk 4P yang ke bawah ini, 5P ke bawah ini, dan 6P ke bawah itu. Nah, pertanyaannya adalah, kita mau beli yang mahal atau yang murah? Gitu kan. Nah, solusinya itu ada di sel-sel yang diarsir. Sel yang diarsir warna abu-abu, atau yang dikasih warna abu-abu, itu adalah total cost yang lebih kecil daripada total cost yang ada di sini. Nah, itu keputusan yang akan kita ambil. Jadi, misalnya, ketika kita ditanya mana yang mau kita beli, yang murah atau yang mahal? Kita bisa tanya, yang murah itu berapa kali yang mahal? 0,3 kalinya, 0,4, 0,5, atau 0,6? Kalau misalnya yang murah itu separohnya, alias setengahnya di sini, dan biaya maintenance-nya itu 2 kalinya, 2 kali yang mahal, maka total biayanya adalah 17,5 kalau kita pakai yang murah. Kalau kita pakai yang mahal, total biayanya 18. Artinya dalam posisi itu, kita beli yang murah. Tapi kalau tiba-tiba maintenance cost-nya naik menjadi 3P, maka totalnya akan menjadi 24 untuk yang murah, dan yang mahal 24. Sorry, yang murah 24,5, yang mahal menjadi 24. Jadi yang mahal bisa jadi total cost-nya akan lebih kecil daripada yang murah. Nah, model ini itu lebih menarik untuk dibahas daripada kita punya data yang komplit. Data yang komplit itu nanti keputusannya hanya satu, kita mau beli yang mahal atau yang murah. Nah, dengan tabel ini kita punya semacam analisis sensitivitas. Kapan kita switch keputusannya dari yang murah ke mahal atau dari mahal ke murah. Gitu. Nah, dari situ kita bisa menyelesaikan kasus tadi bahkan tanpa data. Sehingga saya ambil kesimpulan bahwa model life cycle cost yang diturunkan dan dibangun, ya, itu bisa kita pakai untuk menyelesaikan interdepartmental case yang berhubungan dengan konflik-konflik yang tadi disampaikan di atas. Nah, hasilnya bahwa model yang baru itu capable untuk membantu pengambil keputusan untuk mencari keputusan mana yang terbaik, yang paling optimal gitu. Ya, dan seterusnya. Nah, kalau Anda ingin baca lebih detail tentang paper ini, ya, sekali lagi Anda boleh silahkan diketik di Google judulnya, ya, dan kemudian dari situ Anda bisa download papernya, ya, dan itu nggak berbayar. Baik, sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.